プレイボールゲームセットゲームセレクトゲームオーバー。 Vlad Escardos. Dari banyaknya Majus Dinosaurs, ia punya casting mantra yang paling unik. Vlad tak pakai bahasa kuno atau mantra panjang yang bisa bikin ngantuk, melainkan kata-kata yang bisa kita temukan di game modern, seperti game set, play ball, game select, dan game over. Dan hebatnya, 4 mantra itu bisa disulap menjadi berbagai macam magic craft, sesuai dengan kebutuhan yang Vlad inginkan. Dan kalau pakai istilah game, Vlad Escardos adalah cheater. Pertanyaannya, kenapa ia bisa punya sihir seunik dan sebanyak itu? Padahal biasanya, Majus Dinosaurs akan terikat dengan 1 atau 2 jenis sihir saja. Seperti permata ya permata saja, serangga ya serangga saja. Jadi ayo kita bahas cara kerjanya. Untuk paham cara kerja, kita harus mulai dari dasarnya. Dinosaurs, setiap Majus tak bisa asal pakai sihir, karena ada thaumaturgical foundation atau fondasi sihir yang harus mereka patuhi. Bayangkan seperti ini, kita tahu bahwa ada banyak jenis mata uang yang diakui oleh dunia, dan setiap orang yang pakai uang, berarti mereka percaya bahwa itu punya nilai. Dan cara kerja fondasi sihir kurang lebih seperti itu. Katakanlah sebuah aliran sihir seperti Kabbalah, alkemi, rune Nordik, atau bahkan ajaran gereja. Mereka semua mengukir blueprint sistem ke dunia lewat kepercayaan kolektif manusia. Semakin banyak orang yang percaya dan memakai sistem itu, maka sistem itu akan semakin kuat dan stabil. Itulah kenapa sihir berbasis ajaran gereja adalah salah satu yang paling kuat. Karena hampir semua orang di dunia pernah mendengar soal Kristen baik beriman atau tidak. Barulah setelah fondasi itu terukir, maka seorang Majus bisa menyalurkan mana ke sirkuit sihir dan mengaktifkan formula spesifik di dalam sistem itu. Sedangkan mantra Latin, Yunani, atau bahasa kuno lainnya adalah password atau kode akses yang sudah diverifikasi dan bekerja turun-temurun. Stars, Cosmos, Gods, Animus, Antonium, Ambers, Anima, Animus. Jadi kalau ada Majus yang menghabiskan waktu bertahun-tahun atau seumur hidup untuk mempelajari satu aliran sihir saja, itu bukan karena nggak kreatif, melainkan sistemnya dirancang seperti itu. Kalian harus tunduk pada satu fondasi, pahami sejarahnya secara mendalam dan ikuti aturan mainnya. Bagi sebagian besar Majus, itu adalah satu-satunya cara dan tak ada jalan pintas. Namun yang mereka tak tahu, bahwa setiap sistem pasti ada bugnya. Sistem itu bisa diakali dan Vlad sudah membuktikannya. Dan sekarang kita masuk ke Vlad. Ia lahir dengan sirkuit sihir yang sangat banyak dan tersebar merata di sekujur tubuhnya. Bahkan ia bisa memakai berbagai sihir tanpa peduli soal odd, mana dan pengetahuan spesifik. Menjadikan Vlad sebagai Majus dengan potensi dan bakat yang tak terbatas. Tapi yang paling rata kanan adalah kemampuan analisis dan peratasannya. Contohnya, ia bisa mengganggu dan meniadakan sihir, bisa dengan mudah melewati bounded field, dan menguping pertemuan rahasia asosiasi, menyelinap ke kantor polisi yang keamanannya sangat tinggi, atau men-summon servan tanpa altar dan mantra. Semua itu bisa dilakukan karena di samping kodamnya, Vlad punya elemen ether atau void, salah satu dari 5 elemen utama, yaitu air, api, tanah, angin, dan ether. Keempat elemen lain punya bentuk tetap, tapi ether berbeda. Ia tak punya bentuk, kecuali dicampur dengan elemen lain. Ibaratnya, ether adalah kanvas kosong yang bisa fleksibel pada jenis sihir apapun. Karena itulah, Vlad bisa menggunakan Chaos Magic Craft, sebuah sihir yang mengumpulkan bagian terbaik dari aliran sihir untuk membuat sihir baru. Yang artinya, sihir ini tak punya fondasi yang kuat, rapuh, dan sangat sulit untuk digunakan. Banyak Majus yang sudah mencoba tapi gagal melakukannya, kecuali orang yang punya 5 elemen sekaligus seperti Rin. Ia bisa meniru sebagian sihir Vlad yang sering digunakan untuk meretas. Tapi balik lagi, Rin punya fondasi yang kuat di bidang permata, tapi Vlad tidak. Setiap kali ia mengucap mantra, maka ia sedang membangun ulang fondasi sihir dari nol. Dan saat sihirnya selesai, maka fondasi itu langsung runtuh. Menurut analisa toko, Vlad seperti membuat desain CPU baru setiap kali mengucap mantra. Dan itu sudah setara dengan kemampuan Majus tingkat brand. Namun ada satu kelemahan yang dimiliki oleh sihir Vlad. Karena ia tak punya fondasi tetap, maka ia tak bisa menggunakan sihir yang sama persis 2 kali. Ia mungkin bisa menggunakan sihir yang serupa, tapi tak ada yang sama persis. Sementara Vlad tak masalah dengan kekurangannya itu. Sejak awal, ia tak terikat dengan tradisi lama. Ia bebas menggunakan kunci apapun untuk merapikan energi kacau di rumus dadakannya. Dan karena ia suka bermain game seperti Waver,
maka ia menganggap kehidupan sebagai simulasi game, dan istilah gaming sebagai jangkar mentalnya. Untuk saat ini, ia punya 4 frasa tetap dan 2 kelompok mantra. Game select lalu game over, dan playable lalu game set. Game select dan game over digunakan kalau Vlad memulai lebih dulu, dan biasanya untuk mengganggu objek fisik. Sementara playable dan game set digunakan untuk menangkal sihir majus lain. Kalau sekadar meretas, bisa pakai game select saja. Dan kalau sekadar untuk mengcounter bisa pakai playable saja. Sedangkan gestur tangan yang ia lakukan hanya untuk keren-kerenan aja. Tapi di balik kejeniusan Vlad, ada fakta kelam yang sangat miris. Vlad hanyalah wadah bagi entitas kuat yang diciptakan oleh leluhur Escardos, yang merupakan teman Zelrek dan Van Fem. Entitas bernama Tia itulah yang membantu Vlad dalam melafalkan mantra tanpa diketahui publik. Sehingga ia bisa menggunakan Chaos Magicraft dalam berbagai bentuk yang sangat sulit dilakukan oleh majus lain. Hanya Vlad yang bisa melihat Tia dan karena itulah ia dianggap aneh, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Bukannya mereka bangga pada kepintaran sang anak, mereka malah menganggapnya sebagai ancaman. Apalagi setelah Vlad menerjemahkan sihir kuno milik keluarga Escardos, yang bahkan tak mampu dilakukan oleh kepala keluarga. Karena merasa tak disukai, Vlad merasa harus tersenyum setiap waktu untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya, bahkan jika itu menggunakan sihir. Tapi tetap saja, ia masih mendapat perlakuan buruk, dan hanya sedikit orang yang mau menerimanya. Seperti Van Fem yang kasinonya sering disusupi oleh Vlad. Hingga akhirnya, ada seorang wanita majus yang menyarankan Vlad untuk belajar di Menara Jam. Tapi, saat Vlad mengatakan itu pada orang tuanya, mereka langsung mengirim Vlad ke sana dengan maksud membuangnya. Tak hanya itu, di Menara Jam, Vlad dianggap terlalu jenius dan ditolak oleh berbagai profesor. Terlebih lagi, ia punya watak lembut yang bertentangan dengan majus pada umumnya. Di Nulcifer's, para majus biasanya menekuni satu bidang sihir, dan rela mengorbankan apapun termasuk keluarga demi mencapai Root. Tapi Vlad bersikap santai, ceria, dan main-main pada sihir. Bagi majus tradisional, ini dianggap tak sopan dan menghina filosofi inti mereka. Alhasil, Rocco Belbafan alias profesor pertama Vlad menyarankannya untuk belajar bersama Lord baru yang sama-sama dianggap aneh. Di titik ini, Vlad yakin bahwa ia akan ditolak lagi sama seperti sebelumnya. Tapi ternyata ia salah. Pertemuannya dengan Weaver justru mengubah seluruh hidupnya. Meskipun Weaver adalah profesor terlemah di bidang sihir, tapi kemampuan deduksinya tak main-main. Ia bisa tahu bahwa senyum Vlad itu palsu dari otot wajahnya yang kaku. Ia pun melarang Vlad untuk menggunakan sihir hanya untuk tersenyum karena itu menjijikan. Saat itulah, Vlad merasa bahwa Weaver melihat dunia dengan cara yang berbeda dari majus kebanyakan. Ia pun untuk pertama kalinya tersenyum secara tulus dan di kelas inilah bakatnya semakin terasa. Tapi di berbagai kasus, meskipun kemampuannya melebihi teman-temannya, Vlad adalah murid yang paling banyak tinggal kelas karena kepribadian naifnya. Dan ironisnya, di garis waktu di mana Vlad bertemu dengan Weaver, ia akan dihabisi oleh Counterforce karena dianggap berbahaya. Atau lebih tepatnya, dialah yang berbahaya. Dan segitu aja.